Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SMA negeri di kota Bandung jatuh dari lantai 3 gedung sekolahnya. Sebuah minibus terjun ke jurang di Ranca Kalong, Sumedang. 3 orang penumpang meninggal dunia. Ribuan buruh sekota Cimahi Rabu siang turun ke jalan menuju ke Gedung Sate Kota Bandung untuk berunjuk rasa memprotes besaran kenaikan UMP tahun 2024. Sebuah pabrik pengolahan bambu menjadi tusuk sate terbakar pada Senin sore. Kemunculan api diduga saat proses pengeringan tusuk sate menggunakan oven. Api cukup besar berkobar keluar dari mesin oven pengering puluhan ribu batang tusuk sate pada sebuah pabrik pembuatan tusuk sate di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Senin sore. Kebakaran pertama kali diketahui pekerja pabrik dari asap yang membumbung di atas pabrik. Setelah diperiksa oleh pekerja, ternyata api keluar dari oven yang sedang mengeringkan tusuk sate. Akibatnya, hasil produksi ludes terbakar dan hanya menyisakan sebagian tusuk sate yang berhasil diselamatkan para pekerja. Seorang pekerja sempat mengalami luka bakar ringan saat berupaya memadamkan api. Tadi yang kebakar bagian apa, Kang? Yang di dalam oven. Emang lagi bekerja itu. Ya, isinya apa itu, Kang? Isinya bambu yang lagi dikeringin. Ini mau buat bikin Buat tusuk sate. tusuk sate. Kira-kira nggak tahu sih kurang ini. Tiba-tiba keluar api gitu. Iya, tiba-tiba kebakar di dalam. Ada berapa orang yang waktu kerja? Semuanya 12. 12. Ada yang luka, Kang? Ada satu Pak Ian tadi. Pak Ian ya. Yang lecet-lecet itu ya, luka-luka itu ya. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan akibat kejadian ini. Kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Seorang siswi SMA negeri di kota Bandung patah tulang kaki setelah loncat dari lantai 3 gedung sekolah. Polisi masih mendalami penyebab siswi itu loncat. Kamera pengawas sekolah menjadi saksi atas seorang siswa SMA negeri di kota Bandung loncat dari lantai 3. Loncatnya siswi tersebut terjadi saat waktu istirahat sekolah. Akibat kejadian itu, siswi mengalami patah tulang kaki dan kini dirawat di Rumah Sakit Halmahera. Tak lama dari kejadian itu, polisi datang ke lokasi kejadian. Sejumlah saksi diperiksa mulai dari rekan sekolah, korban hingga guru. Polisi masih mendalami motif yang mendorong korban melakukan aksinya. Masih kami dalami, jadi untuk motif cinta ataupun ada motif yang lain kami belum bisa memastikan. Karena yang bersangkutan pun, korban pun masih dalam perawatan intensif ya. Tadi habis dari Rumah Sakit Sarinengsi dirujuk kembali ke Rumah Sakit RSHS. Dan tadi kalau keterangan guru hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang dalam pengawasan khusus dari pihak sekolah, dan makanya juga karena memang waktu kejadian dan juga tempat kejadiannya ada di sekolah, ya kami mendalami dan mencari tanggung jawab dari pihak sekolah sebagai pengawasan dari ke anak tersebut gitu. Sementara pihak sekolah dari SMA Negeri 3 Kota Bandung belum buka suara terkait kejadian yang menimpa siswinya. Pihak sekolah akan menggelar konferensi pers setelah semua data dan fakta terkumpul. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sebuah mobil minibus masuk ke jurang sedalam 25 meter di kawasan Ranca Kalong, Sumedang, Jawa Barat, Rabu pagi. Akibatnya 3 orang tewas di tempat kejadian. Selamat supirna ya Allah, Gusti. Sebuah mobil minibus terjun ke jurang sedalam 25 meter di Jalan Lebak Jati, Ranca Kalong, Sumedang, Rabu pagi. Warga pun berpacu dengan waktu, berupaya mengeluarkan para korban yang terjebak dalam mobil yang terendam bak penampungan air di dasar jurang. Menurut saksi, kecelakaan terjadi sekitar pukul 5:30 pagi.
Akibat kecelakaan, 3 orang tewas di lokasi kejadian. Evakuasi korban berjalan dramatis lantaran sopir terjepit badan mobil. Ini kecelakaan ini tadi jam berapa? Pas 6 Pak. Ada suara mobil jatuh, langsung jatuh ke sini. Udah terbalik. Udah terbalik, jadi si korban susah keluar. Berapa orang di dalam mobil? 3 orang Pak. Evakuasi terus dibantu sama warga Pak. Di warga sekitar, alhamdulillah evakuasi sudah beres. 3 orang di dalam mobil. Semuanya meninggal dunia, 2 perempuan, 1 laki. Kesulitan paling di supir doang Pak. Soalnya di supir kan ada setir, jadi kehalangan khusus mas setir. Oh, kejepit. Kejepit. Korban tewas berasal dari satu keluarga, yaitu Dadin dan istrinya Lia Astuti, serta orang tua Lia bernama Omah. Ketiganya diduga tewas karena tenggelam di genangan air. Itu tuh satu keluarga, Pak? Saya kata keluarganya itu satu keluarga. Kan tadi keluarga korbannya datang ke sini Pak. Itu suami istri, Pak, diperkirakan? Saya katanya baru nikah 1 minggu. Penampungan air berapa, Pak? 4 meter ke sebelah sananya, yang ke sininya paling semeter, yang ada mobil itu mas semeter 20 korban tenggelam. Jadi susah buka pintu Pak, mau mengevakuasi keluarnya karena posisi mobilnya terbalik. Dari pemeriksaan awal di TKP, diduga kecelakaan tunggal ini dipicu kelalaian pengemudi saat berkendara hingga kehilangan kendali dan masuk ke jurang. Sementara dugaan dari kami, pengendara supir kurang berkonsentrasi untuk hal tersebut. Ini pemeriksaan saksi dan keterangan dan hasil dari olah TKP. Jenazah ketiga korban dibawa ke RSUD Sumedang untuk divisum dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Cibadak, Kabupaten Sukabumi telah dimakamkan oleh keluarga. Salah satu korban meninggal akibat luka dari lontaran benda akibat ledakan. Heni Handayani, satu orang korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas CNG yang diangkut truk di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kampung Lodaya, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa pagi dimakamkan di TPU tak jauh dari rumah duka. Anak korban yang mengemudikan mobil minibus yang ditumpangi oleh korban mengungkapkan saat kejadian mobil yang ia kendarai berada di barisan kedua di belakang truk pengangkut tabung gas CNG. Arus lalu lintas saat itu sedang macet dan hujan lebat, namun tiba-tiba terdengar ledakan keras. Ia kaget karena kaca depan mobil di sisi ibunya duduk pecah. Lebih kaget lagi, ia menemukan sang ibu menderita luka di bagian dada. Diduga ada benda keras yang terlontar akibat ledakan tabung gas yang menembus tubuh korban. Bahkan juga menembus kursi yang diduduki oleh korban hingga luka parah lalu meninggal dunia. Ibu itu ada di depan kursi penumpang di mobil kedua. Saat itu ada benda yang jatuh ke mobil atau seperti apa? Saya lihat ada yang jatuh mobil karena pecah bagian depan, bagian penumpang, kaca depannya. Luka yang dialami di bagian tubuh ibu yang terkena bagian itu ada bagian dari sini depan kiri. Ada kini sampai belakang tembus dan tangan kiri patah. Keluarga berharap pertanggungjawaban dari perusahaan tabung gas yang diangkut truk tersebut. Ia pun meminta polisi melakukan investigasi penyebab meledaknya tabung gas CNG yang membuat ibunya meninggal dunia. Meninggalnya Heni Handayani juga mengagetkan rekannya sesama guru, sebab almarhumah dikenal aktif di organisasi PGRI. Orangnya baik, ramah, aktif di organisasi, baik di PGRI maupun di K3S. Itu makanya kami ketika mendengar beliau meninggal, saya pikir ini bercanda berlebihan gitu. Ternyata iya, kami sangat kehilangan sekali. Satu korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas lainnya, Ujang Uwo Abdullah, juga telah dimakamkan di TPU dekat rumahnya. Kasus ledakan tabung gas tersebut hingga saat ini masih ditangani Polres Sukabumi. Polisi masih terus melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan.
Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Korban banjir dari 2 kecamatan protes kepada Wali Kota Bogor di proyek pembangunan sekolah menengah analis kimia Bogor. Mereka menduga pembangunan SMAKPO menjadi penyebab ratusan rumah terendam banjir pada hari Minggu lalu. Korban banjir warga Kampung Cihelet dan Tanah Baru tak kuasa menahan kekesalan mereka kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Mereka kesal karena menduga banjir yang merendam ratusan rumah karena pembangunan sekolah menengah analisis kimia Bogor. Ya tuntutan warga minimal kita mengurangi lah. Jangan tambah parah. Kalau syukur-syukur sampai bisa hilang gitu. Tapi walaupun hilang kita emang dari dulu boleh kata ini banjir. Tapi paling banjir paling dalam di mata kaki. Tapi sekarang Pak lewat Pak. Meter setengah kalau sekarang. Nggak pernah banjir sebenarnya. Menanggapi protes warga, pihak kontraktor dan pemerintah kota berjanji akan memperbaiki masalah banjir, mulai dari saluran air, kolam retensi, dan akses jembatan. Protes perbaikan dilakukan per Selasa lalu. Saya khawatir ada korban jiwa, karena itu kita minta perhatian dari pelaksana pembangunan SMAKPO yang dibawa koordinasi dari Kementerian Perindustrian. Saya kira surat sudah dilayangkan, tapi perlu eksekusi segera ini untuk memperdalam kolam retensi dan melebarkan saluran masuk ke kolam retensinya. Tapi yang bisa saya perintahkan PUPR untuk melakukan kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan PUPR. Kolam retensinya nggak beres, ini terlalu dangkal, harus diperdalam, salurannya harus diperluas, gitu. Kemudian dipercepat pembangunan jembatannya itu. Kita perlu percepatan terkait penyelesaian kolam retensi, karena apapun itu kolam retensi itu kan tampungan dari air, air. Kemudian yang kedua tadi masukan terkait dengan percepatan jembatan permanen dari SMAKPO sendiri, karena memang saya akui saat ini ada jembatan temporeri untuk akses ke belakang ke Cibubur. Kemudian yang ketiga tadi ada masukan dari Bu Rena terkait dengan pengerukan ya Bu ya, pengerukan kedalaman dari kolam retensi. Nanti kita koordinasi dengan pihak kementerian. Diketahui pada Minggu sore 2 kelurahan di Kecamatan Bogor Utara mengalami banjir usai hujan deras mengguyur wilayah itu dan menyebabkan Kali Cibuluh meluap. Ada 200 rumah warga terendam banjir, tingginya banjir membuat perabotan dan perangkat elektronik mereka rusak. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.